Hai, baik Ikri. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Sehat. Tetap semangat ya, Bung Binder. Iya, Meskipun keadaan harus. Iya, semangat dan berpikir positif. semangat dan berpikir positif. Oke, langsung nih kita akan bicara. Tapi sebelumnya mau terima kasih dulu sama Bung Binder udah bisa bergabung di Cerita Bola untuk kali ini. Thank you loh, udah mau Iya, ini sama sama-sama. kita. Sama-sama. Oke, kalau gitu langsung aja nih, kita akan bicara soal kalau dari udah ngeliat jersinya sih udah pasti ya Real Madrid ya. Iya. Nih, ada dengar-dengar ini jersinya masih fresh nih, masih baru nih. Iya, jadi saya kan ada terlibat dalam acara dengan beIN Sports ya. beIN Sports kan pemegang hak siar La Liga, Liga Spanyol. Nah, Ya. mereka sering membuat program itu secara digital. Dan kebetulan program itu ada beberapa series, mulai dari kita siaran El Clasico, terus kemudian webinar, ya. Jadi ketika webinar itu, setelah berdiskusi dengan Coach Luis Mia ya, pada saat itu ada Coach Luis Mia juga. Kemudian kita sebelumnya juga setelah webinar baru siaran El Clasico. Jadi kemudian pihak beIN Sport lihat, wah ini ternyata fans diehard Real Madrid lah. Ya kan, tapi meskipun fans diehard Real Madrid, tapi pada saat menjadi pengamat netral. Nah, mereka terkesan banget gitu loh. Tapi mereka ngelihat bahwa kecintaannya ke Real Madrid ini luar biasa dan mendalam, karena pada saat webinar itu ada diskusi dengan Coach Luis Mia itu tentang sejarah El Clasico, pertemuan Real Madrid dan Barcelona, dan Coach Luis Mia juga mungkin sedikit terkejut atau mungkin terkesan ya, loh kok ini tahu banget gitu soal La Liga, soal pertemuan Real Madrid-Barcelona. Nah, dari sana pihak beIN Sports juga ingin mengapresiasi bahwa kinerjanya bagus, dan mereka puas lah dengan siarannya. Dan saya kaget banget, ternyata dikirim yang baru, yang terbaru. Ya, saya mengapresiasi juga sih kepada mereka. Bung Binder juga sempat ngobrol-ngobrol sama Luis Mia ya? Iya, betul. Itu gimana tuh Wah, setelah akhirnya kesempatan bisa ngobrol-ngobrol sama Mia, pandangan Bung Binder terhadap beliau sendiri kayak gimana sih? Iya, itu pengalaman yang luar biasa, dan saya tidak menyangka durasinya itu akan lama. Nah, saya kira mungkin 15 menit sampai 20 menit, ternyata lebih dari itu. Dan saya menilai Coach Luis Mia ini adalah pelatih yang wawasannya mengenai taktik dan strategi ini luas banget. Jadi mungkin kita mengira bahwa Coach Luis Mia ini hanya mengadopsi atau paham tentang strategi atau taktik tertentu yang biasa ia terapkan saat ia melatih. Ternyata dalam pembicaraan kita tentang permainan Barcelona dan juga Real Madrid, ternyata wawasannya ini luar biasa tentang cara Real Madrid bermain, tentang cara Barcelona bermain. Kita gak berbicara filosofi ya, tapi kita berbicara soal strategi dan taktik. Karena kan pelatihnya nih berubah-berubah nih, Barcelona dan Real dalam 10 tahun terakhir. Dan yang saya terkesan, dia tuh bisa membaca kira-kira nih hasilnya akan seperti apa. Yang El Clasico pertama itu tuh, yang baru beberapa pekan lalu, yang main di Barcelona, Real Madrid menang. Dan pada saat dia menjelaskan prediksi dia memberikan juga sebuah analisa tentang taktik yang kira-kira akan dipakai oleh Zidane dan juga dipakai oleh Koeman. Dan yang saya agak sedikit terkejut, bahwa dia mengatakan nih Real Madrid punya peluang yang lebih bagus. Nah, saya kaget kok punya peluang yang lebih bagus, karena sebelum lawan Barcelona kan Real Madrid tuh lagi kalah tuh kalau nggak salah. Nah, lagi kalah tuh kalau nggak salah, sebelumnya tuh ada kalah tuh 2 game. Tapi ternyata prediksi dia tuh benar kan, tepat, bahwa Real Madrid punya peluang yang lebih bagus. Bukan lebih besar ya, lebih bagus. Ternyata Madrid menang. Dan dia sudah jelaskan bahwa sebetulnya di defense Real Madrid ini lebih stabil kalau lawan tim-tim besar. Jadi saya terkesan banget berbicara dengan mantan pelatih tim nasional Indonesia, dan respect serta cinta dari Coach Luis Mia ke Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Kelihatan banget dari cara dia berbicara ketika ada pertanyaan dari jurnalis lain ya, kan itu kan webinar, jadi ada jurnalis juga yang partisipasi dan mereka bisa menanyakan ke Coach Luis Mia, dan dia menyatakan 100% kecintaan dia ke negara Indonesia ini. Artinya ya kita juga harus bangga ya bahwa ada pelatih seperti Luis Mia yang ternyata mendapat pengalaman yang menyenangkan ketika ia menjadi pelatih di Indonesia, dan sepertinya dia berharap banget sih bisa kembali ke sini. Ya mungkin cintaan dia ya, jadi pengalaman yang
dia tidak bisa lupa lah, gitu istilahnya. Oke, tadi kita balik lagi ngomongin soal soal jersey kan, Bung Binder udah lumayan, udah lama lah ya, udah hampir 30 tahun ya Bung Binder ya untuk menjadi fans Real Madrid. Saya sejak 89. 89 ya, berapa tahun tuh? Ya 30 tahun ya. Udah tua juga ya. Nah, dari berpuluh-puluh tahun itu, ada nggak jersey favorit yang mungkin menurut Bung Binder, ini paling bagus nih, atau ini paling desain, dari segi desain ataupun warnanya yang menurut Bung Binder paling oke mana? Iya, saya suka mereka punya yang warna putih, tapi di sini ada strip warna biru tuh. Sudah lama banget itu mereka pakai, jadi stripnya satu warna biru. Nah itu saya kira klasik, dan dia agak mengkilap. Jadi dia kalau kena sinar matahari, nah dia mengkilap itu jersinya. Nah itu di eranya Raul Gonzalez. Nah pada saat Raul baru-baru masuk ya ke first teamnya di Real Madrid. Nah itu saya suka banget jersinya. Jadi jersinya simple, klasik, dan elegan karena dia bisa bersinar kalau kena sinar matahari atau kena sorotan lampu. Nah dan dulu kan, kalau dulu itu kan tipenya kan bukan yang seperti body fit. Iya, agak longgar-longgar. Nah, agak longgar-longgar dikit gitu loh. Jadi makanya itu jersey para pemain Real Madrid sering ditarik-tarikin kan karena itu. Paling sering ditarik tuh karena kan pemain-pemainnya kan skill-skill semua itu, andalin skill kan rata-rata. Nah, kalau boleh tahu pemain favorit Bung Binder Real Madrid sekarang dan juga sepanjang masa. Oke, kalau sepanjang masa bagi saya Fernando Hierro. Itu dia main di belakang ya. Tapi dia kalau nggak salah sempat main di tengah, terus dia pindah belakang. Hierro saya suka sekali, pemainnya bisa maju, dia kontrol sebagai pemain tengah dan juga back, dia bisa kontrol bola bagus, dia bisa passing bagus, dia punya naluri yang bagus untuk mencetak gol, dia pintar cari space bebas pada saat ini set piece ya, pada saat ada upaya dari bola mati. Kemudian kalau sekarang, menurut saya anggap aja mungkin dalam 2 atau 3. Itu kan Hierro itu Spanyol ya, jadi saya lebih milih pemain-pemain asli inilah Spanyol. Kalau Real Madrid sekarang, saya terus terang pilih Sergio Ramos. Karena Ramos ini sejak dia masuk ke Madrid, tahun 2005, jika saya tidak salah, sampai sekarang, dia masih jadi pemain yang nggak pernah berubah. Artinya dia tetap stabil dengan performance, dia tetap stabil dengan agresivitas dia sering maju untuk cetak gol, dan ia kan juga pemain yang sudah mencetak 100 gol tuh, sebagai defender. Nah, di Real Madrid. Karena itu, saya melihat ini pemain yang penting juga nih bagi Real Madrid loh. Dia back, tapi dia bisa banyak cetak gol. Walaupun dia baru-baru ini kan, miss penalti, dan saya lihat dia menjadi sebuah role model bagi pemain-pemain muda Real Madrid. Oke, Bung Binder, thank you so much for your time untuk cerita bola sama-sama. Stay safe and stay healthy. Same to you. Thank you. Thank you. Bye.